Sebuah desa di Pulau Tanimbar, Maluku Utara, hiduplah seorang pria kaya bersama istri dan 2 orang anak yang sudah tumbuh menjadi seorang pemuda dan seorang gadis. Mereka berdua sangat dimanjakan oleh ayah mereka sehingga mereka mempunyai sifat yang sombong amat, malas dan sombong. Mereka memiliki banyak pelayan yang siap melayani semua keinginan mereka. Ketika ayah mereka meninggal, semua pelayan pergi karena tidak tahan dengan perlakuan mereka. Sehingga sang ibulah yang menggantikan tugas-tugas para pelayan itu. Mulai dari mempersiapkan makanan, menyapu, mengepel, hingga menyetrika dikerjakan oleh ibunya dengan ikhlas. Namun sungguh tidak terpuji, kedua anak itu memperlakukan ibu mereka seperti pelayan. Jika ada yang salah, mereka tak segan-segan membentak seperti seorang majikan yang sedang marah kepada budaknya. Hati ibu yang malang itu sungguh sangat sakit, tetapi dia hanya bisa pasrah. Bagaimanapun juga, mereka adalah putra-putrinya tercinta. Sekurang ajar apapun perlakuan mereka, ibunya tetap melayani kebutuhan mereka seperti biasanya. Seorang ibu yang malang itu melakukan pekerjaannya sambil meneteskan air mata dan berdoa, "Ampunilah hamba ya Tuhanku, hamba gagal mendidik mereka, hamba gagal menjadikan mereka anak-anak yang berbakti. Ya Tuhanku, bukalah mata hati mereka, berilah mereka kesadaran agar mereka bisa menjadi anak-anak yang baik, patuh kepada orang tua, dan takut akan Tuhan." Suatu hari, ketika mereka bangun tidur dan ingin makan, mereka terkejut melihat meja dalam keadaan kosong. Tak ada makanan ataupun minuman yang tersaji, hanya ada panci di atas kompor. Mereka berdua marah dan membanting apapun yang ditemukan sambil mencari ibu mereka. Si pemuda berpikir, pasti ibunya sedang mencuci pakaian di sungai. Mereka pun bergegas menuju ke sungai dan ternyata benar dugaan pemuda itu, sang ibu sedang mencuci pakaian. Dalam keadaan marah, pemuda itu menghampiri ibunya tanpa bertanya, langsung membanting apapun yang ada di situ. Pemuda itu menendang cucian sang ibu hingga terjatuh ke sungai. Ibunya tidak kuasa berbuat apa-apa selain menangis. Hanya itu, si gadis pun tidak mau ketinggalan. Sementara tangan kirinya memegang tangan ibunya, tangan kanannya mengayunkan pukulan bertubi-tubi ke tubuh ibunya. "Ampun anakku, ada apa gerangan? Kenapa kalian memperlakukan ibumu seperti ini?" tanya sayang ibu dengan iringi seakan tangis dan cucuran air mata. "Dasar kau perempuan tua, sampai jam segini aku belum makan. Aku lapar. Kau tak ikhlas yang memasak untukku?" Gadis itu berkata sambil terus memukul tubuh ibunya. Si ibu pun menangis dengan nyaring dan memohon, tapi kedua anak itu pun tidak mau mendengarkannya. Malah mereka memukulnya lagi dan lagi. Ibu yang malah mendapatkan perlakuan buruk dari sang anak. Tiba-tiba sang ibu berhenti menangis, tubuhnya lemah, dan dengan suara tertahan berkata, "Ayahmu memang meninggalkan banyak kekayaan, tapi tidak akan berlangsung lama. Dan meskipun aku yang melahirkan kalian ke dunia ini, mulai sekarang kalian bukan lagi anak-anakku. Aku tidak akan pernah mau kembali ke rumah kalian lagi. Kalian bebas melakukan apapun, aku sudah tak peduli lagi." "Wahai batu besar, terbukalah, biarlah aku masuk ke dalamnya. Jadikan aku bunga yang wangi seperti melati putih." Tak lama setelah itu, perlahan batu itu terbuka, lalu masuklah sang ibu ke dalam batu itu. Dalam sekejap, mata batu itu telah tertutup kembali.
Setelah beberapa hari, pada batu itu muncul dedaunan dan bunga-bunga berwarna putih yang wangi semerbak. Dan apa yang terjadi pada kedua anak tersebut? Penduduk desa marah serta mengusir mereka. Hartanya pun dijarah untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di desa tersebut. Mereka kemudian mendatangi batu di mana ibu mereka tertelan, sambil mengelus batu yang telah ditumbuhi dedaunan dan bunga putih. Mereka menangis sambil bernyanyi sebuah lagu yang biasanya juga dinyanyikan oleh mama-mama di Ambon untuk anak-anaknya supaya mereka jangan terlalu nakal. Kalau orang Ambon bilang kurang ajar para orang tua. Dan beginilah lagunya. Batu badaun, batu batang buka mulutmu, telangkan beta. Buka mulutmu, telangkan beta. Gunalah apa beta tinggal sendiri, sedangkan mama sudah terada. Sedangkan mama sudah terada. Siola mama, mama jantung hati, mengapa tinggal beta sendiri, beta kecil seorang diri. Cerita ini tuh mengajarkan katong supaya lebih sayang, cinta par katong pung orang tua. Dan satu lagi, harus dengar-dengaran par mama dan papa. Karena apa? Menyesal tuh dari belakang teman-teman. So, love you parents.